Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera menyertai kamu. Pernahkah engkau benar-benar berhenti sejenak untuk mempertimbangkan bahwa tubuhmu mendengar apa yang engkau ucapkan? Bukan sebagai kiasan indah, bukan sebagai slogan motivasi sesaat, melainkan sebagai kebenaran rohani yang nyata, hidup, dan bekerja. Bagi saya, pertanyaan itu tidak pernah sepele. Sebaliknya, pertanyaan itu telah menjadi salah satu kunci yang mengubah cara saya memandang hidup, relasi saya dengan Allah, bahkan cara saya memperlakukan tubuh saya sendiri. Selama waktu yang lama, saya pikir kata-kata saya hanyalah bunyi, ungkapan emosi sesaat atau cerminan suasana hati. Namun, ketika saya mendalami kitab suci, saya menemukan bahwa setiap kata yang diucapkan membawa bobot tak kasat mata, getaran rohani yang menyentuh bukan hanya lingkungan luar, melainkan juga bagian terdalam dari batin saya. Saya tidak mengatakannya dari romantisme kosong, melainkan dari keyakinan bahwa tubuh, jiwa, dan roh adalah tenunan yang tidak terpisahkan, dirancang untuk merespons suara. Kitab Amsal pasal 18 ayat 21 sudah menjelaskannya dengan terang. Hidup dan mati ada dalam kuasa lidah, dan siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayat itu bukanlah puisi kuno atau alat sastra untuk menakut-nakuti kita. Itu adalah prinsip ilahi yang kekal. Ayat itu mengatakan dengan sangat serius bahwa apa yang kita nyatakan dengan bibir dapat membuka pintu kehidupan atau kehancuran, kesembuhan atau penyakit. Dan yang paling mengejutkan, hal itu tidak hanya bergantung pada apa yang orang lain katakan kepada kita, tetapi juga pada apa yang kita sendiri ucapkan setiap hari tentang hidup kita. Jika direnungkan dengan baik, setiap hari kita mengucapkan puluhan kalimat yang tanpa sadar merupakan dekret. Kita berkata, saya lelah, saya tidak akan pernah pulih dari ini. Seluruh tubuh saya sakit, saya berantakan. Kita mengatakannya secara otomatis, seolah-olah kata-kata kita tidak berbahaya. Namun sesungguhnya tidak demikian. Kata-kata itu adalah benih yang masuk ke dalam sistem kita, dan cepat atau lambat akan bertunas. Tubuh mendengar, pikiran mendengar, jiwa mendengar, bahkan roh mencatat pernyataan-pernyataan itu sebagai perintah. Maka, sekalipun tanpa penyebab medis yang jelas, kita mulai merasakan apa yang kita ulang-ulang, karena kita telah membiarkan suara batin membentuk keadaan kita. Inilah yang berbahaya. Banyak pengakuan itu lahir dari kebiasaan otomatis untuk mengeluh, dari ketakutan, atau dari keputusasaan. Kita sudah begitu terbiasa berbicara dari rasa sakit sampai-sampai kita tidak lagi menyadarinya. Kita menjadikan keluhan sebagai bahasa sehari-hari, dan tanpa sadar menciptakan di dalam diri sebuah suasana beracun yang menghalangi pemulihan. Kita mengutuk diri sendiri dengan mulut kita. Tetapi indahnya ada sisi lain, yaitu kuasa berbicara dari kebenaran Allah, dari janji-janjinya yang kekal. Ketika kita memilih untuk mengucapkan kata-kata yang selaras dengan apa yang sudah difirmankannya tentang kita, sesuatu berubah di dalam batin kita. Itu bukan sekadar pikiran positif, melainkan mengaktifkan sebuah mekanisme rohani yang menyentuh tubuh, jiwa, dan roh secara bersamaan. Dan tubuh bereaksi karena ia tidak terpisah dari roh, melainkan sangat erat terpadu dengannya. Tubuh bukanlah mesin dingin atau benda mati. Tubuh adalah bait, dan sebagai bait ia merespons hal-hal yang kudus. Sejak penciptaan, prinsip ini telah ditunjukkan. Dalam kitab Kejadian, ketika semuanya masih kacau dan gelap, Allah tidak mulai dengan menggerakkan sesuatu dengan tangannya. Tidak, ia mulai berbicara. Jadilah terang, firman-Nya, dan terang itu jadi. Gunung-gunung, lautan, bintang-bintang, hewan-hewan, semuanya muncul karena Allah berfirman. Dan ketika tiba saatnya membentuk manusia, tidak cukup hanya dengan membentuknya dari debu tanah. Allah menghembuskan napas kehidupan ke dalam hidungnya. Hembusan itu bukan sekadar udara, melainkan roh, suara, bunyi kekal. Di dalam setiap kita tinggal gema itu, percikan itu yang merespons suara, karena telah ditanamkan dalam diri kita sejak dari surga. Suara itu tidak diberikan agar kita mengulang-ulang kekalahan atau memperkuat ketakutan. Suara itu diberikan agar kita menetapkan kenyataan baru, membawa keteraturan di mana ada kekacauan, memproklamasikan kesembuhan di mana ada penyakit. Itulah sebabnya, ketika seseorang menyatakan dengan iman, tubuhku dikuatkan, organ-organku bekerja selaras dengan rancangan ilahi. Hidup Kristus tinggal di dalamku. Ia tidak sedang menipu diri atau berpura-pura, melainkan sedang menyelaraskan diri dengan tatanan asli Sang Pencipta. Yesus sendiri memberikan teladan ini berkali-kali. Salah satu kisah yang paling kuat terdapat dalam Injil Markus pasal 5. Di sana kita menemukan kisah seorang anak perempuan yang telah mati. Suasana penuh dengan keputusasaan. Tangisan memenuhi rumah. Kesedihan Sola sudah pasti. Namun Yesus tidak membiarkan diri dipengaruhi oleh suasana itu.
Isa masuk dengan paket, mau beribut dan menangis. Anak itu tidak mati melainkan tidur. Pernyataan itu ditertawakan, karena kenyataan yang terlihat berkata lain. Tetapi Yesus tidak mundur dan tidak menarik kembali perkataannya. Lalu ia memegang tangan anak itu dan mengucapkan, Talita kum, yang artinya, Anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuh anak itu taat. Roh anak itu kembali. Dagingnya merespons suara kehidupan. Tidak ada ritual rumit, tidak ada doa berjam-jam, tidak ada formula magis. Hanya satu kata sudah cukup. Itulah kuasa suara ketika selaras dengan Roh Kudus. Tubuh mendengar, penyakit surut, hidup diaktifkan. Yesus tahu itu dan menunjukkannya berulang kali. Kepada orang lumpuh ia berkata, bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah. Kepada orang kusta ia berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Kepada orang buta ia berkata, terimalah penglihatanmu. Dalam semua kasus itu, perkataan bukan hanya bunyi, melainkan roh dan hidup. Dan tubuh merespons sebagai bait yang peka terhadap yang ilahi. Hari ini lebih dari sebelumnya kita perlu memulihkan kesadaran ini. Kita tidak bisa terus berbicara sembarangan. Menyatakan sakit, kegagalan, dan keletihan seolah-olah tidak ada artinya. Setiap kalimat berarti, setiap pernyataan membuka sebuah jalan. Jalan apa yang sedang engkau buka dengan kata-katamu? Jalan kehidupan atau jalan kehancuran? Tantangannya bukanlah mengulang kalimat-kalimat indah tanpa keyakinan, melainkan memperbarui pikiran kita dengan firman Allah, sampai firman itu mengalir dari kita secara alami. Itu adalah belajar mengatakan apa yang ia katakan, bahwa kita lebih dari pemenang, bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan, bahwa rohnya memberi hidup kepada tubuh fana kita. Jika kita percaya dan mengatakannya, tubuh mendengar, dan ketika tubuh mendengar suara yang benar, suara kebenaran, kesembuhan diaktifkan, keteraturan dipulihkan, dan hidup mengalir seperti pada awal mula di taman. Banyak orang percaya meminta kepada Allah agar disembuhkan, tetapi setelah berdoa mereka kembali menggunakan lidahnya untuk berkata, ini tidak ada jalan keluar. Keadaanku tidak berubah. Tanpa sadar mereka sedang menetralkan kuasa doa mereka sendiri. Kata-kata tidaklah netral. Kata-kata membawa arah, menetapkan jalur, membuka pintu atau menutupnya. Memahami hal ini bukan soal motivasi pribadi, melainkan pengakuan akan bagaimana kita diciptakan. Jika engkau diciptakan menurut gambar Allah yang berbicara dan mencipta, maka kata-katamu juga memiliki kuasa untuk membentuk duniamu di dalam. Setiap kalimat yang keluar dari mulutmu bisa menjadi benih kehidupan atau akar penyakit. Karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa lidahmu bisa sedang memprogram kesehatanmu setiap hari tanpa engkau sadari. Berbicara dengan iman bukanlah menyangkal apa yang engkau rasakan, melainkan memilih untuk menyatakan apa yang sudah Allah tetapkan. Itu berarti menegaskan bahwa ada tujuan, ada pemulihan, ada keteraturan, bahkan ketika keadaan berkata sebaliknya. Sama seperti Yesus berbicara kehidupan di mana semua orang melihat kematian, demikian juga engkau dapat berbicara pemulihan di mana ada rasa sakit, sebab di dalam dirimu tinggal otoritas yang sama yang suatu kali berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Banyak orang pada suatu saat berkata, saya rasa ini tidak akan pernah hilang, atau saya sudah terbiasa hidup dengan rasa sakit ini. Mereka tidak sadar bahwa dengan kata-kata itu, mereka sedang membentuk realitas mereka. Saya, ketika merenungkan kekuatan yang mengalir dari perkataan kita, mengerti bahwa lidah manusia bukan sekadar organ bicara, melainkan alat kuasa rohani. Apa yang seseorang tetapkan dengan mulutnya pada akhirnya akan membentuk dirinya, dan musuh tidak perlu menyentuh tubuh jika ia bisa menyusup ke pikiran melalui kata-kata yang keluar dari mulut kita. Tidak perlu suatu penyakit dimulai dengan gejala fisik. Cukup seseorang mengakui kelemahan atau sakit, tubuh akan menerimanya sebagai kebenaran. Yakobus membandingkan lidah dengan kemudi kecil yang mengarahkan kapal besar, dan juga dengan percikan api yang mampu membakar hutan. Begitu dahsyat kuasanya. Lidah dapat membawa kesembuhan atau dapat menyeret tubuh ke jurang jika tidak tunduk kepada roh Allah. Ada orang yang sudah mengunjungi dokter, sudah menjalani berbagai pemeriksaan, tetapi tidak menemukan penjelasan untuk sakit mereka. Bagaimana jika sakit itu tidak memiliki asal biologis, melainkan rohani, akibat bertahun-tahun mengucapkan kalimat dari kekalahan, dari identitas yang ditandai ketakutan? Banyak yang tumbuh mendengar bahwa kesehatan mereka rapuh, bahwa mereka akan mewarisi penyakit keluarga, atau bahwa pada usia tertentu semua orang pasti jatuh sakit. Dan mereka menerima ide-ide itu seolah-olah nubuat yang tidak bisa diubah. Tetapi Allah ingin siklus itu dipatahkan.
Ia mengundang untuk berbicara berbeda, untuk menyatakan, tubuhku kuat karena Allah menciptakannya demikian. Setiap selku merespons rancangan ilahinya. Sistem kekebalanku berfungsi dengan benar. Tulang-tulangku diperbarui. Organ-organku sejajar dengan kehendaknya. Bukan karena engkau sudah merasakannya, tetapi karena engkau percaya. Iman tidak perlu melihat terlebih dahulu. Iman bertindak atas dasar apa yang telah Allah janjikan. Dalam Yehezkiel pasal 37 kita diperlihatkan gambaran yang mengubah segalanya. Allah membawa Nabi ke sebuah lembah penuh tulang kering, tanpa hidup, tanpa harapan, lalu bertanya, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Yehezkiel menjawab dengan rendah hati, Tuhan, Engkaulah yang tahu. Maka Allah tidak memintanya untuk berdoa dalam diam atau meletakkan tangan, melainkan untuk berbicara, untuk bernubuat, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Dan ketika dinyatakan, tulang-tulang itu bergabung, tertutup daging, menerima hidup. Itu bukan puisi, itu prinsip rohani. Hari ini ada tubuh-tubuh yang lelah, ada diagnosa tanpa harapan, tetapi ketika seorang anak Allah mulai menyatakan hidup, sesuatu teraktifkan. Tubuh dirancang untuk merespons suara roh yang tinggal di dalamnya. Tubuh bukan musuh, melainkan sekutu, tetapi ia perlu diajar dengan kebenaran. Ketika seseorang tahu bahwa dirinya adalah bait Roh Kudus, ia berhenti mengutuk dirinya sendiri dan mulai berbicara dengan kasih. Engkau akan sembuh, engkau akan memuliakan Allah dengan kekuatan. Engkau tidak akan menjadi beban, melainkan alat. Mungkin sakitnya tidak hilang seketika, tetapi kata-kata menciptakan suasana dan pernyataan iman menabur benih mujizat. Mengatakan, oleh bilur Kristus aku disembuhkan. Bukanlah kebiasaan kosong, melainkan menghadirkan kuasa salib pada masa kini, menyelaraskan tubuh dengan kebenaran yang lebih tinggi. Orang-orang dengan diagnosa terminal memilih untuk tidak mengulang apa yang dunia katakan, melainkan apa yang Allah telah firmankan, dan hari demi hari mereka menabur kata-kata kehidupan. Ya mereka bersyukur atas kesembuhan mereka. Sebelum melihatnya, mereka berbicara kepada sel-sel dan organ-organ mereka, dan yang mustahil mulai menyerah, bukan karena mereka memiliki kuasa khusus, melainkan karena suara mereka bersatu dengan suara surga. Dan ketika itu terjadi, tidak ada penyakit yang mampu bertahan. Firman Allah bukan teori, melainkan hidup yang berkelimpahan. Daud tahu itu, dan dalam Mazmur 103, ia berbicara kepada jiwanya dan juga kepada tubuhnya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tidak dikatakan sebagian, tetapi semua. Daud jelas mengerti. Kesembuhannya tidak bergantung pada bagaimana perasaannya, melainkan pada siapa Allahnya. Dan ketika engkau mulai berbicara kepada tubuhmu, seperti Daud berbicara kepada jiwanya, sesuatu dalam dirimu terbangun. Ketika saya merenungkan tentang kehadiran Allah, saya biasa mengatakan bahwa iman bukanlah konsep abstrak, melainkan arus hidup yang mengalir ke setiap bagian tubuh. Berdasarkan pengalaman rohani saya, Roh Kudus tidak hanya tinggal dalam yang tak terlihat, ia juga nyata dinyatakan secara nyata, dan salah satu cara paling kuat ia bekerja adalah melalui apa yang kita ucapkan. Ada hari-hari tertentu untuk mengambil keputusan yang mengubah arah jiwa, dan salah satunya adalah hari ini. Saatnya memutuskan setiap kata yang melemahkan, setiap kalimat yang membuat kita percaya bahwa kita hancur, tidak sanggup lagi, bahwa harapan sudah tidak berguna. Bukan karena kita telah menyinggung Allah, melainkan karena setiap pernyataan itu telah menguras kekuatan kita. Namun tiada semuanya hilang. Ya ada penebusan untuk kata-kata dan ada kesembuhan bagi tubuh. Perubahan dimulai dengan berbicara secara berbeda. Bukan menunggu sampai merasa sehat baru menyatakan kesembuhan. Justru sebaliknya. Nyatakan kesembuhan sampai tubuh mendengarnya dan merespons. Biarlah kata-katamu membawa keteguhan, iman, dan otoritas. Engkau tidak berjalan sendiri. Suara yang sama yang berbicara kepada tulang-tulang kering di lembah itu, tersedia hari ini untuk menyatakan kehidupan atas dirimu. Dan jika engkau tidak tahu bagaimana memulai, mulailah dengan apa yang sudah tertulis. Dengan suara lantang katakan, oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Yesaya 53:5. Katakanlah seperti orang yang menuntut warisannya, seperti orang yang mengingat janji kekal, seperti orang yang memerintahkan tubuhnya untuk mengingat Sang Pencipta. Tubuh tidak diciptakan untuk sakit, tubuh diciptakan untuk memantulkan kemuliaan ilahi. Dan ketika engkau berbicara dari keyakinan itu, langit terbuka dan tubuh merespons, bukan karena suara itu memiliki kuasa dengan sendirinya, melainkan karena firman Allah yang diucapkan melalui suara itu melepaskan transformasi. Kesehatan tidak lahir di klinik, melainkan dimulai dari mulut.
Allah tidak menunggu sampai diagnosa lain datang untuk membangkitkan dalam dirimu cara berbicara yang berbeda. Hari ini juga engkau dapat menabur kata-kata yang menghasilkan hidup. Hari ini juga engkau dapat berkata, "Jantungku berdetak dengan kuat, tulang-tulangku menjadi kokoh, pikiranku dipenuhi damai, pencernaanku seimbang, paru-paruku bernapas tanpa beban, sebab aku tidak hidup menurut apa yang aku lihat, melainkan menurut apa yang aku percaya. Dan aku percaya bahwa Allah membentukku lengkap, sehat, dan kuat untuk kemuliaan-Nya." Sekarang bahwa hal ini telah diungkapkan, apa yang akan engkau pilih untuk dikatakan kepada tubuhmu hari ini? Sebab tubuh mendengar, tubuh tidak bertindak sembarangan atau impulsif. Tubuh diciptakan dengan struktur yang merespons kepada suara yang lebih tinggi, suara yang menghubungkannya dengan asalnya. Suara itu bukanlah ketakutan, bukan hasil pemeriksaan medis, bukan pula pikiran manusia yang berubah-ubah. Suara itu adalah firman kekal. Ketika tubuh mendengarnya, sesuatu di dalamnya tertata kembali, karena tubuh diciptakan oleh firman itu, ditopang olehnya, dan dipulihkan melalui kuasanya. Ibrani 1:3 menegaskannya. Sang Anak menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Itu termasuk organmu, sistem imunitasmu, pikiranmu, dan setiap selmu. Tidak ada bagian dari tubuh yang berada di luar jangkauan. Dia yang dengan firman-Nya menjadikan alam semesta. Karena itu, ketika kata-katamu selaras dengan apa yang telah Ia firmankan, tubuh mengenali kebenaran itu sebagai bahasa aslinya dan merespons. Bukan soal mengulang kalimat berharap keajaiban datang secara acak. Itu adalah masuk ke dalam harmoni dengan apa yang telah ditetapkan sejak sebelum waktu ada. Yesaya 55:11 menegaskannya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kukirimkan. Firman itu bukanlah benih tanpa arah. Firman itu punya bentuk, fungsi, dan tujuan. Dan ketika engkau mengambilnya dan mengucapkannya dengan iman dari dalam dirimu, firman itu mengaktifkan kuasa penciptaan yang sama di dalam tubuhmu. Tubuh tidak asing terhadap dinamika itu. Tubuh dirancang untuk merespons suara yang membentuknya. Dan ketika suara itu diucapkan dengan keyakinan, sistem saraf tertata, daya tahan tubuh terbangun, organ-organ taat, sebab dalam suara itu terkandung rancangan asli kesehatanmu. Yesus ketika dicobai di padang gurun, tidak menggunakan kekuatan fisik atau pemikiran manusia. Pembelaannya adalah firman yang tertulis. Setiap godaan dijawabnya dengan, "Ada tertulis." Itu bukan kalimat simbolis, melainkan pernyataan otoritas rohani. Dengan mengutip firman, ia meneguhkan persatuannya dengan tujuan Sang Bapa. Persatuan itu membawanya kepada kemenangan. Dengan cara yang sama, ketika engkau menghadapi gejala atau penyakit, dorongan pertamamu tidak boleh ketakutan, melainkan menyelaraskan dirimu dengan apa yang sudah tertulis. Mazmur 101:7-20 memberikan sebuah prinsip yang melampaui generasi. Ia mengutus firman-Nya dan menyembuhkan mereka serta melepaskan mereka dari kebinasaan mereka. Itu bukan sebuah perawatan atau obat, melainkan firman-Nya, firman yang sama yang Yesus identifikasi sebagai roh dan hidup. Dalam Yohanes 6 bukanlah huruf mati, melainkan hidup, efektif dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, seperti ditegaskan dalam Ibrani 4:12. Itu adalah firman yang menembus sampai ke bagian terdalam dari keberadaan manusia, dan di sana, dari dalam, mulai mengubah tubuh. Kesembuhan tidak bergantung pada dorongan emosional, atau pada pengalaman mistik yang abstrak. Itu adalah tindakan nyata, konkret, terlihat. Ketika firman itu diterima dengan iman dan dinyatakan dengan otoritas, dimulailah sebuah proses pemulihan yang menyentuh setiap bagian dari manusia. Dalam 2 Raja-Raja 20, diceritakan kisah seorang raja yang sakit. Nabi menyampaikan firman yang jelas, "Aturlah rumahmu, sebab engkau akan mati." Tetapi raja itu tidak pasrah. Ia memalingkan wajahnya, berdoa, dan menyerahkan diri kepada kehendak ilahi. Sebelum nabi itu keluar dari pelataran, sebuah firman baru diutus. "Aku telah mendengar doamu, aku telah melihat air matamu, aku akan menyembuhkan engkau." Perubahan itu tidak datang melalui nabi, melainkan melalui intervensi langsung dari Allah lewat firman-Nya. Pola ini masih berlaku hingga hari ini. Allah terus mengutus firman-Nya sebagai jawaban, sebagai obat, sebagai arahan, dan ketika firman itu diterima, ketika firman itu menjadi milik pribadi, tubuh pun taat. Penyakit tidak memiliki firman terakhir ketika firman Allah sudah dilepaskan. Karena itu penting untuk memahami bahwa kesembuhan tidak dimulai di obat-obatan, melainkan di dalam roh.
Obat hanya menangani gejala, tetapi hanya firman yang menyentuh akar. Sejak di Eden, akar dari kehancuran manusia adalah rohani. Nah, dosa membuka pintu bagi maut, kemerosotan, dan kelemahan. Tetapi juga sejak dari Eden yang sama, Allah mulai mengucapkan janji-janji penebusan. Setiap perjanjian, setiap nubuat, setiap deklarasi menuju pada pemulihan atas apa yang telah dirusak oleh dosa. Yesus, firman yang menjadi daging, adalah perwujudan dari firman pemulihan itu. Dan firman itu tetap hidup hari ini, menunggu untuk diucapkan dengan iman oleh mereka yang telah memahami otoritasnya. Ketika seseorang mengulangi firman itu dengan keyakinan, ia masuk dalam kesepakatan dengan kehendak Allah, ia tidak sedang meminta izin, melainkan sedang menggunakan hak rohaninya. Dalam Yohanes 15:7 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Tinggal itu bukan sikap pasif. Itu berarti hidup dalam firman, merenungkannya, menyatakannya, menyelaraskan diri dengannya. Karena hanya ketika apa yang keluar dari mulut kita selaras dengan apa yang keluar dari mulut Allah, otoritas surga diaktifkan di bumi dan tubuh yang diciptakan olehnya mengenali suara itu. Tubuh tidak taat pada ketakutan atau keraguan, tetapi ia merespons suara Sang Pencipta. Dalam Matius 8, seorang perwira mendekati Yesus meminta kesembuhan bagi hambanya. "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh," katanya. Orang itu mengerti bagaimana otoritas bekerja. Ia tahu bahwa kata-kata yang benar dari sumber yang benar menghasilkan ketaatan segera. Yesus heran atas imannya dan dengan satu firman saja hambanya sembuh. Tidak ada kontak fisik, tidak ada ritual, hanya keselarasan. Firman itu diucapkan dengan iman dan tubuh merespons. Prinsip ini tetap berlaku hingga sekarang. Jika engkau percaya bahwa sebuah kata dapat membuat sakit, maka engkau juga harus percaya bahwa sebuah kata dapat menyembuhkan. Jika engkau menerima bahwa pernyataan negatif dapat melemahkan, maka engkau juga harus menerima bahwa pernyataan yang didasarkan pada kitab suci dapat menguatkan. Dalam Roma 10:17 kita diajarkan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah. Tetapi tidak cukup mendengarnya sekali. Firman itu harus diulang, diingat, direnungkan. Jiwa perlu mendengarnya, tetapi tubuh juga perlu mendengarnya. Iman bukan hanya ide. Iman adalah dinamika rohani yang memengaruhi seluruh keberadaan manusia. Dan ketika iman itu aktif, tubuh tidak memiliki pilihan lain kecuali menyelaraskan diri. Tubuh tidak lagi dipandu oleh emosi atau ketakutan, melainkan oleh kebenaran. Tubuh diciptakan untuk merespons kebenaran, dan bentuk paling murni dari kebenaran adalah firman. Pemazmur mengatakannya dengan jelas dalam Mazmur 193. "Aku tidak akan pernah melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku." Menghidupkan berarti memberi kehidupan, memulihkan, memperbarui. Itulah pekerjaan yang dilakukan firman ketika diterima sebagai apa adanya. Kehidupan bagi roh, arahan bagi jiwa, obat bagi tubuh. Penghidupan itu tidak terjadi dalam teori, melainkan dalam pikiran, dalam jiwa, dan dalam tubuh. Firman Allah tidak bekerja hanya di satu aspek, melainkan mengubah keseluruhan kehidupan. Ketika orang percaya memutuskan untuk hidup sesuai dengan apa yang Allah katakan, tubuhnya pada akhirnya mencerminkan kebenaran itu. Sebab sekalipun tubuh memperlihatkan gejala atau pada awalnya menolak, ia tidak bisa mengabaikan asal-usulnya. Tubuh diciptakan oleh suara yang sama yang hari ini dapat diucapkan kembali dengan iman. Dalam Yeremia 1:12 tertulis, "Aku akan mengawasi firmanku untuk melaksanakannya." Itu bukan menunggu secara pasif, melainkan pengawasan aktif dan terus-menerus. Allah memperhatikan setiap firman yang telah keluar dari mulutnya. Dan ketika seseorang di bumi mengucapkannya dengan iman, ia bertindak dengan kuasa. Intervensinya tidak hanya rohani, tetapi juga fisik. Kemuliaannya dinyatakan dalam jiwa yang dipulihkan dan juga dalam tubuh yang mendapatkan kembali kesehatannya. Ketika kebenaran ini dipahami, orang tidak lagi berbicara karena dorongan hati, melainkan karena pewahyuan. Maka, setiap kata yang diucapkan menjadi jalan kehidupan, menjadi benih yang menghasilkan transformasi, dan yang tidak pernah kembali dengan sia-sia. Menyelaraskan diri dengan firman bukanlah pilihan opsional, itu kebutuhan vital. Di luar firman, segalanya kehilangan arah. Tubuh bisa saja bergerak, tetapi tanpa tujuan. Tubuh bisa berfungsi, tetapi tanpa hubungan dengan rencana ilahi. Hanya firman yang mengembalikan kepada tubuh maknanya, tujuannya, hakikatnya. Karena itu, setiap kali kitab suci dibuka, harus dilakukan dengan keyakinan bahwa tubuh pun diberi makan bersamaan dengan roh. Itu bukan praktik keagamaan, melainkan kebutuhan mendasar.
Itu adalah obat dari surga yang masuk melalui indera, diterima dengan iman, dan bekerja dengan efektivitas yang tidak bisa ditiru oleh substansi duniawi manapun, sebab firman itu tidak berasal dari manusia, melainkan dari nafas Sang Pencipta sendiri. Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh dalam Markus 2, Ia berkata dengan tegas, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Itu adalah perintah yang jelas, langsung, penuh otoritas. Tidak diperlukan penjelasan. Firman itu cukup. Tubuh merespons karena mengenali suara yang telah membentuknya. Prinsip ini berulang di seluruh kitab suci. Firman tidak hanya mengkomunikasikan, tetapi mengubah. Firman tidak hanya menghibur, tetapi mengatur. Firman tidak hanya mengajar, tetapi membebaskan. Dan ketika diucapkan oleh orang yang percaya, tubuh tunduk, bukan karena lemah, melainkan karena ia diciptakan untuk taat kepada kebenaran. Yang penting bukan seberapa banyak yang diucapkan, tetapi apa yang diucapkan. Tidak cukup hanya mengulang, harus dinyatakan dari keyakinan. Siapa yang berbicara dari firman melepaskan sebuah kekuatan yang tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari surga. Dan kekuatan itu tidak berhenti di ranah rohani, tetapi menembus ke yang jasmani, memperbaiki, menata ulang, memperbarui. Demikianlah sejak awal dan akan tetap demikian untuk selamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tetap ada. Segala sesuatu yang selaras dengan firman itu akan dipulihkan, ditopang, dihidupkan kembali. Jika tubuh membutuhkan arahan, jangan berbicara dengan ketakutan, tetapi dengan firman. Jangan berbicara dari apa yang terlihat, tetapi dari apa yang tertulis. Jangan bertindak dari apa yang dirasakan, tetapi dari apa yang Allah katakan. Karena firman-Nya tidak berubah, tidak menua, tidak kehilangan kuasa. Dan ketika seseorang tunduk pada firman itu, seluruh keberadaannya mulai memantulkan kemuliaannya, dari yang tak terlihat sampai yang terlihat, dari yang rohani sampai yang jasmani. Firman tidak memiliki batas. Firman hanya perlu dipercaya dan diucapkan dengan kebenaran, dengan iman, dengan otoritas. Penyakit tidak selalu lahir di tubuh. Seringkali akarnya ada di kedalaman jiwa, di tempat luka-luka yang belum sembuh, pikiran-pikiran yang terus berulang, emosi yang terpendam, dan rasa bersalah yang belum terselesaikan. Tanah batin itulah yang menjadi lahan subur bagi rasa sakit untuk menampakkan diri dalam wujud fisik. Tubuh merespons apa yang terjadi di dalam. Sekalipun berusaha diabaikan, segala yang dialami jiwa pada akhirnya tercermin dalam tubuh. Kitab suci menunjukkan bahwa kesembuhan bukan hanya sesuatu yang lahiriah. Yesus dalam banyak kesempatan menyembuhkan tubuh sekaligus mengampuni dosa atau memulihkan jiwa. Dalam Markus 2, ketika orang membawa seorang lumpuh sebelum berkata, "Bangunlah dan berjalanlah," Ia berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Itu bukan ucapan kebetulan, melainkan intervensi yang tepat. Yesus tahu bahwa kelumpuhan fisik itu terkait dengan kelumpuhan batin. Sepanjang sejarah Alkitab, hubungan antara kesehatan rohani dan kesehatan fisik terus berulang. Mazmur 32 menyatakannya dengan jelas. "Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari." Pemazmur menyadari bahwa keheningan jiwanya, ketidakmauannya mengaku, sedang memengaruhi tubuhnya. Ada sakit-sakit tanpa sebab medis yang jelas, tetapi sesungguhnya akibat dari jiwa yang terlalu lama menanggung beban. Ketika jiwa menyimpan dendam, memelihara kesedihan, atau menyeret rasa bersalah yang belum disembuhkan, tubuh merasakannya sebagai beban yang tak pernah seharusnya ditanggung. Manusia diciptakan sebagai satu kesatuan tubuh, jiwa, dan roh yang ditujukan hidup selaras di bawah bimbingan Allah. Saat kesatuan itu rusak, ketika jiwa terpisah dari Sang Pencipta, tubuh pun mencerminkannya. Penyakit tidak selalu berarti hukuman, melainkan bisa menjadi peringatan. Itu tanda ada sesuatu di dalam yang tidak beres. Sama seperti rasa sakit fisik menandakan adanya luka. Kesedihan yang terus-menerus bisa menjadi tanda konflik batin yang membutuhkan perhatian rohani. Kristus mengungkapkannya dengan gamblang. Pelita tubuh adalah mata. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Matius 6:22-23. Cara jiwa memandang kenyataan rohani memengaruhi tubuh secara langsung. Jika hati dipenuhi kepahitan, ketakutan, atau iri hati, tubuh sulit mempertahankan kepenuhannya. Apa yang diterima jiwa sebagai normal akan menjadi pengalaman jasmani. Kitab Amsal menuliskan, "Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat." Amsal 15:13. Itu bukan sekadar puisi, melainkan kebenaran yang lahir dari rancangan ilahi.
Sukacita yang lahir dari jiwa yang diperdamaikan memperbarui dan memperindah, sementara sakit yang tak terselesaikan perlahan tapi pasti menggerogoti hidup dan akhirnya merusak vitalitas tubuh. Amsal juga menegaskan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 18:14. Jiwa yang kuat dapat bertahan dari sakit fisik, tetapi ketika batin jatuh, penyakit mendapat celah. Jiwa yang lemah tidak mampu menopang tubuh yang mencari arah dan harapan. Allah mengetahui kenyataan ini. Karena itu, karya kesembuhannya selalu dimulai dari dalam. Dalam Yesaya 61 tertulis tentang misi Mesias. Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Ia telah mengutus aku untuk membalut orang-orang yang patah hati. Yesus diutus untuk memulihkan apa yang tak terlihat, yang menopang segalanya. Hati yang hancur tidak hanya melukai jiwa, melainkan juga mengacaukan ritme tubuh, mengganggu sistem saraf, dan memengaruhi kimia otak. Dendam, misalnya, bukan sekadar tembok rohani, melainkan sumber kerusakan batin. Siapa yang terus memelihara dendam, membawa racun di dalam dirinya yang perlahan-lahan menggerogotinya. Jiwa diciptakan untuk persekutuan, damai, dan rekonsiliasi. Saat hidup dalam konflik, tubuh masuk dalam keadaan siaga, dan ketegangan berkepanjangan itu melelahkan serta membuat sakit. Yesus mengajarkan pengampunan sebagai kebutuhan vital. Dalam Matius 6:15, ia menegaskan, "Jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu." Pengampunan membebaskan jiwa, dan dengan itu memungkinkan pemulihan tubuh. Tidak ada yang dapat menerima kesembuhan jika masih terikat pada masa lalu. Tidak ada yang bisa bebas jika masih menggenggam sesuatu yang merusaknya dari dalam. Kesembuhan sejati dimulai dari kedalaman. Itulah sebabnya banyak mukjizat Yesus dimulai dengan kata-kata pembebasan, penyucian, dan rekonsiliasi. Tubuh merespons ketika jiwa dipulihkan. Kecemasan dan kekhawatiran yang terus-menerus juga melelahkan. Dalam Filipi 4:6-7 ada nasihat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kegelisahan mengganggu fungsi-fungsi penting, menghentikan proses alami. Damai bukan kemewahan, melainkan kebutuhan rohani sekaligus biologis. Saat jiwa beristirahat dalam Allah, tubuh menampilkannya dengan kestabilan, harmoni, dan keteguhan. Tetapi ketika jiwa kehilangan damainya, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakseimbangan. Daya tahan tubuh menurun, ritme terganggu, seluruh sistem menderita. Itulah sebabnya Allah tidak hanya menawarkan kesembuhan, melainkan juga menjanjikan damai. Seperti yang dikatakan Nabi, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yesaya 20:3. Bagi Allah, menyembuhkan jiwa bukan urusan tambahan, melainkan prioritas. Pemazmur menyatakannya demikian. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 23. Sebelum menuntun, gembala yang baik menghibur. Sebelum mengutus, ia memulihkan. Hanya jiwa yang teguh dapat menopang tubuh yang sehat. Prinsip ini mengajak untuk memperhatikan bukan hanya keadaan tubuh, tetapi juga luka-luka batin. Ada konflik yang tak terselesaikan, pikiran berulang yang meracuni. Semua itu berdampak pada tubuh. Dan Allah yang penuh belas kasih tidak berhenti pada gejala. Ia menyembuhkan dari kedalaman. Jiwa diciptakan untuk bersekutu dengan rohnya. Ketika hubungan itu melemah, seluruh keberadaan merasakannya. Karena itu Yesus datang bukan hanya untuk mengampuni, melainkan untuk memberi hidup yang baru. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10:10. Hidup ini tidak berhenti pada jiwa, melainkan mengalir ke pikiran, tubuh, dan seluruh dimensi manusia. Namun untuk menerimanya, jiwa perlu terbuka, rela, dan bebas. Hanya dengan kebebasan batin, kesehatan sejati dapat dibangun. Tidak mungkin hidup penuh dengan pikiran yang terpecah atau hati yang mengeras. Tubuh memanifestasikan segalanya, dan jika yang terlihat hanyalah kekacauan, saatnya kembali ke tatanan Allah. Dalam Injil Yohanes, Yesus bertemu dengan seorang sakit selama 38 tahun dan menanyakan sebuah hal yang tampak jelas. Maukah engkau sembuh? Yohanes 5:6. Pertanyaan ini melampaui fisik. Itu mengundang untuk meninjau kehendak yang terdalam. Ada orang-orang yang, tanpa mengatakannya, sudah terbiasa dengan penderitaan.
Jiwanya bersahabat dengan ketakutan, dengan keluhan, dan selama tidak ada keinginan tulus untuk dipulihkan dari dalam, tubuh tidak akan memiliki kekuatan untuk merespons. Kesembuhan dimulai dengan keputusan batin, dengan sebuah ya yang tegas dan sadar. Saat jiwa bangkit dengan iman, tubuh menemukan arah baru. Allah mengenal setiap sudut manusia. Ia tidak berhenti pada yang terlihat, ia memeriksa hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16:7. Ia mengetahui ketika sakit tubuh hanyalah gema dari luka yang lebih dalam, dan ia merespons secara menyeluruh. Ia tidak menyembuhkan sebagian, ia menyembuhkan seluruhnya. Karena itu, ketika mencari kesembuhan, seseorang juga harus mencari kebenaran. Kebenaran tentang apa yang tersembunyi, tentang apa yang ditakuti, tentang apa yang belum diserahkan. Sebab di dalam tindakan kejujuran itulah lahir pemulihan sejati. Hubungan antara tubuh, jiwa, dan roh adalah tak terpisahkan. Tidak mungkin menyembuhkan yang satu tanpa memperhatikan yang lain. Dan Allah telah memberikan jawaban total. Dalam 3 Yohanes 1:2 tertulis, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Kesehatan tubuh terkait dengan kemakmuran jiwa, bukan kemakmuran harta, melainkan kemakmuran damai, persekutuan, dan terang. Ketika jiwa hidup di tempat yang benar, tubuh menemukan keseimbangannya. Kini saatnya memahami bahwa kesembuhan sejati bukan sesuatu yang lahiriah. Dia adalah proses yang lahir dari dalam, dari jiwa, dari roh, dari hubungan dengan Allah, dan dari sana mengalir ke tubuh. Tidak cukup hanya ingin merasa baik. Diperlukan untuk menyerahkan apa yang rusak, mengizinkan kebenaran masuk, membiarkan Roh Kudus menerangi yang tersembunyi. Sebab hanya terang yang mengalahkan kegelapan. Di mana ada terang, di situ ada hidup. Di mana ada kebenaran, di situ ada pemulihan. Ya, di mana ada pengampunan, di situ ada kebebasan. Dan dalam kebebasan itulah tubuh berhenti menjadi lawan dan berubah menjadi cerminan setia dari jiwa yang disentuh Allah. Di sanalah kesembuhan sejati dimulai. Di sanalah rancangan asli diaktifkan. Di sanalah tubuh bereaksi ketika jiwa kembali kepada penciptanya. Bapa Suci mengingatkan bahwa Yesus Kristus tidak datang hanya dengan kata-kata penghiburan atau dengan pengajaran yang ditujukan untuk jiwa. Suaranya membawa kuasa yang menjangkau fisik. Setiap kali ia berbicara, tubuh manusia merespons. Penyakit mundur, panca indera dipulihkan, orang mati bangkit. Otoritasnya tidak terbatas pada ranah rohani, melainkan mencakup seluruh manusia. Ia tidak datang untuk menyelamatkan jiwa secara abstrak, melainkan menebus manusia sepenuhnya. Suaranya tidak hanya bergema di surga, melainkan langsung memengaruhi tulang, kulit, dan organ. Kata-katanya bukanlah saran belaka yang diarahkan pada tubuh yang sakit, melainkan perintah yang diliputi kedaulatan. Setiap kali ia mengucapkan firman, ciptaan tunduk. Sekalipun banyak yang tidak memahami identitasnya, tubuh mengenal siapa yang berbicara, materi pun tunduk kepada Sang Pencipta. Karena itu, ketika Yesus berkata, "Jadilah engkau tahir," kusta pun hilang. Ketika ia berkata, "Bukalah matamu," penglihatan kembali. Ketika ia berkata, "Bangunlah," anggota tubuh yang lumpuh kembali kuat. Bapa Suci menegaskan bahwa Kristus tidak memakai formula atau ritual mekanis, tidak memakai kata-kata magis, yang ia lakukan adalah memulihkan tatanan ilahi. Suaranya meluruskan kekacauan. Di mana ada cacat, ia memulihkan rancangan. Di mana ada kelumpuhan, ia mengembalikan gerakan. Di mana ada kematian, ia menyatakan hidup. Semua itu dilakukannya melalui firman. Bukan karena kata itu memiliki kekuatan manusia, melainkan karena firman itu mengandung kebenaran kekal. N berbicara dari kekurangan, N berbicara dari otoritas. Ia tidak memohon untuk kesembuhan, ia menyatakannya. Ia tidak berunding dengan penderitaan, ia menghadapinya. Tubuh tidak memiliki pilihan lain. Ketika anak Allah berbicara, tubuh taat. Pola ini, menurut saya, berulang dalam Injil. Ketika Yesus bertemu dengan seorang buta sejak lahir, ia mengoleskan tanah liat ke matanya dan memerintahkannya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Mukjizat itu tidak terjadi karena tanah liat atau air, melainkan karena firman yang diucapkan. Tubuh membutuhkan mendengar apa yang Allah katakan untuk mengaktifkan pemulihannya. Pada kesempatan lain, mereka membawa seorang tuli dan bisu. Yesus meletakkan jarinya di telinganya, menyentuh lidahnya dan berkata, "Efata," yang berarti, "terbukalah." Seketika telinganya terbuka dan lidahnya terlepas. Firman itu bukan simbol, melainkan perintah surgawi, sebuah dekret yang tidak bisa ditolak oleh indera yang telah terbatas bertahun-tahun.
Kuasa Kristus atas tubuh, seperti yang saya katakan, tidak dibatasi oleh beratnya penyakit. Ia menyembuhkan demam, tetapi juga menyembuhkan kusta. Ia memulihkan gerakan, tetapi juga membangkitkan orang mati. Tidak ada kondisi yang melampaui jangkauan suaranya. Dalam setiap peristiwa tampak jelas bahwa tubuh manusia tidak ditakdirkan menuju kehancuran akhir, melainkan dapat merespons intervensi ilahi. Yang paling menakjubkan, sebagaimana diamati oleh penerus Petrus, adalah bahwa Yesus tidak bertindak semata-mata karena belas kasihan, melainkan sebagai bagian dari pemenuhan rencana ilahi bagi umat manusia. Suara penyembuhannya bukan pengecualian, melainkan cara biasa dari kerajaan Allah. Setiap kali ia berbicara kepada tubuh, ia sedang menunjukkan apa yang Allah kehendaki, memulihkan secara penuh. Jika dianalisis caranya bertindak, akan ditemukan niat yang disengaja. Yesus tidak selalu perlu menumpangkan tangan, bahkan tidak selalu hadir secara fisik. Terkadang ia menyembuhkan dari jauh. Dalam kasus hamba perwira, cukup satu kata yang diucapkan dari jauh. Ia tidak perlu menyentuhnya, tidak melihatnya, bahkan tidak mendengar suaranya. Hanya berkata, "Pulanglah, dan seperti yang engkau percaya, demikianlah akan terjadi." Pada saat itu juga hamba itu disembuhkan. Hal ini mengungkapkan sesuatu yang dalam. Tubuh dapat menerima perintah ilahi meski dari kejauhan, sebab bukan kedekatan fisik yang menyembuhkan, melainkan otoritas rohani. Di mana ada iman, di sana tubuh taat. Di mana firman Allah hadir, di sana mujizat nyata. Yesus tahu bahwa kata-katanya adalah roh dan hidup. Demikian ia menyatakannya dalam Yohanes 6:3. Ia tidak berbicara dari emosi, melainkan dari kekekalan. Suaranya memiliki kuasa untuk menata ulang apa yang kacau. Dalam suatu kesempatan, ketika orang banyak mengerumuninya, seorang perempuan menyentuh ujung jubahnya. Walau belum ada firman yang diucapkan, Yesus berkata kemudian, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Tubuh perempuan itu sudah bereaksi pada sentuhan, tetapi firman Yesuslah yang memeteraikan pemulihannya. Suara Kristus bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga meneguhkan pemulihan dan menghapus keraguan. Di mana anak berbicara, pemulihan menjadi nyata. Setiap firman yang keluar dari bibirnya jatuh bagaikan benih sempurna ke dalam hati yang siap, dan tubuh yang mendengar serta percaya menjadi tanah subur, menghasilkan buah langsung berupa kesembuhan nyata. Ketika ia berkata kepada orang yang tangannya kering, "Ulurkan tanganmu," ia tidak sedang menyarankan terapi, melainkan memberi perintah penuh otoritas. Orang itu taat, dan tubuhnya, yang tadinya kaku, segera merespons. Tidak ada perawatan medis, tidak ada masa tunggu, hanya satu firman dari surga, tepat sasaran, cukup untuk mematahkan tahun-tahun keterbatasan. Dari tahta Petrus, aku mengingatkan bahwa suara itu tetap hidup. Yesus mengingatkan hal ini melalui setiap mukjizat yang ia lakukan. Setiap mukjizat adalah bukti jelas bahwa tubuh masih dapat dipulihkan jika disentuh oleh firman yang benar. Bukan soal nada atau panjangnya ucapan, melainkan sumbernya. Jika firman itu berasal dari Allah, tubuh akan taat. Dan ketika seorang manusia berbicara dengan iman dalam nama Yesus, pola yang sama dapat terulang. Kristus tidak bertindak sembarangan. Setiap kesembuhannya memiliki tujuan yang jelas. Di kolam Bethesda, ia menyembuhkan seorang lumpuh selama 38 tahun hanya dengan satu perintah. "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Tubuh yang terhenti selama puluhan tahun itu tidak membutuhkan persiapan. Cukup mendengar suara penuh kehidupan dan ia taat. Dari sini kita belajar bahwa waktu tidak membatasi Allah. Tahun-tahun penderitaan tidak menghalangi pemulihan seketika jika firman yang diucapkan berasal dari surga. Tidak penting seberapa lama penderitaan itu berlangsung. Jika firman ilahi diucapkan dengan otoritas, tubuh akan taat. Dalam setiap penyembuhan Yesus terlihat bahwa tubuh memahami bahasa kerajaan. Itu bukan soal teknik manusia atau proses ilmiah, melainkan mengembalikan tubuh pada rancangan aslinya. Firman Tuhan memulihkan apa yang dirusak dosa. Ia melakukannya bukan hanya karena belas kasihan, melainkan juga karena keadilan. Adalah adil bahwa tubuh mendengar Dia yang menciptakannya. Adalah adil bahwa ciptaan tunduk kepada penciptanya. Karena itu, kesembuhan bukan peristiwa kebetulan, melainkan perwujudan nyata dari keadilan Allah. Di mana ada cacat, firman membawa keselarasan. Di mana ada kerusakan, firman membangun kembali. Tubuh diciptakan untuk memuliakan Allah. Ketika Kristus memulihkannya, Ia mengembalikannya pada tujuan semula. Tubuh yang berjalan, yang melihat, yang mendengar, yang berbicara, yang bergerak bebas,
adalah tubuh yang dapat memuji. Maka setelah setiap mukjizat muncullah penyembahan. Orang buta yang melihat kembali, orang lumpuh yang berjalan, orang kusta yang disucikan, semuanya merespons dengan syukur. Mereka menyadari bahwa mereka telah disentuh oleh firman dari atas. Firman yang bukan hanya menyembuhkan tubuh, melainkan juga membangunkan kesadaran. Sebab tujuan utama bukan hanya sehat, melainkan mengerti alasan pemulihan itu. Kesembuhan adalah sarana, bukan tujuan akhir. Kesembuhan adalah pintu untuk hidup dalam tujuan memuliakan. Dia yang sanggup melakukan yang mustahil. Suara itu tidak mati, tidak berhenti di dalam Injil. Firman Yesus tetap roh dan hidup, kuasanya tidak berkurang. Apa yang ia firmankan dulu tetap berlaku hari ini. Apa yang ia perintahkan di Galilea tetap bergema dalam tubuh-tubuh yang membuka diri dengan iman. Firman-Nya tidak kehilangan kekuatan. Otoritasnya tetap utuh. Ia terus berbicara, dan ketika suaranya diumumkan, tubuh mendengar, bukan karena kebiasaan, tetapi karena kodratnya. Tubuh diciptakan untuk merespons suara itu, karena mengenal siapa yang berbicara. Dan ketika mendengar, tubuh pun selaras, teratur, dan diperbarui. Dari kursi apostolik ditegaskan bahwa rahasianya adalah jangan membatasi apa yang ia dapat lakukan. Jika Kristus berbicara kepada tubuh dengan kuasa sebesar itu karena tubuh bukanlah wilayah asing bagi kerajaan. Tubuh adalah bagian dari rencana, bagian dari kemuliaan, bagian dari kesaksian. Karena itu, berbicara kepada tubuh dengan firman bukanlah kesombongan melainkan ketaatan. Ketika menyatakan kesembuhan, ketika memerintahkan tubuh untuk selaras dengan kehendak Allah, kita sedang bergema dengan apa yang Yesus sendiri lakukan. Itu bukan sekadar meniru, melainkan bertindak dengan otoritas yang sama yang telah Ia berikan. Siapa yang berbicara dalam namanya tetap melihat bagaimana suaranya mengubah, firman-Nya memulihkan, otoritasnya bertahan. Dan jika dahulu suaranya diarahkan kepada tubuh, hari ini pun demikian dengan intensitas dan maksud yang sama. Hasratnya tidak berkurang agar setiap tubuh menjadi kesaksian hidup bagi penyembahan. Siapapun yang disentuh oleh firman-Nya tidak dapat tetap sama. Harus merespons, memperbaiki arah, menerima pemulihan. Syukur dan pujian bukanlah sekadar ungkapan emosi tanpa dampak, melainkan senjata rohani yang mengubah lingkungan dan memulihkan manusia. Ketika jiwa dipenuhi syukur, tubuh merasakannya. Memuji Allah menghasilkan keteraturan batin dan lahir. Kitab suci menunjukkan hal ini berulang kali. Mazmur 103 menyatakan bahwa Ia mengampuni segala kesalahan dan menyembuhkan segala penyakit. Tidak ada pemisahan antara yang rohani dan jasmani. Pujian adalah tindakan iman yang memengaruhi seluruh tubuh. Syukur bukan hanya perasaan, melainkan disiplin yang menyatukan yang tak terlihat dengan yang nyata. Dalam Habakuk 3, Nabi menegaskan bahwa sekalipun segalanya hilang, ia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sikap ini tidak dibiarkan tanpa jawaban, dan damai Allah menjaga hati serta pikiran. Damai itu nyata, bekerja, melindungi, dan meneguhkan. Ketika pikiran tenang, tubuh pun mencerminkannya. Kegelisahan membuat sakit, tetapi syukur membawa kesehatan. Kekhawatiran melelahkan, tetapi pujian memperbarui. Itu bukan sekadar sikap rohani, melainkan pengobatan batin yang bekerja mendalam. Tubuh diciptakan untuk menyembah dengan geraknya, suaranya, napasnya. Setiap aspek keberadaanmu memiliki tujuan yang merespons kehadiran ilahi. Tidak ada bagian dari dirimu yang sia-sia atau tercipta kebetulan. Setiap sel, setiap pikiran, setiap detak, dan setiap napas dirancang dengan maksud kekal. Ketika engkau menyadari kebenaran ini dan menyelaraskan hidupmu dengan sumber yang memberimu keberadaan, sesuatu yang dalam mulai terjadi. Tubuhmu terhubung kembali dengan tujuan aslinya, dan dalam hubungan itu ada kesembuhan. Sebab apa yang kembali pada rancangan ilahi pasti menemukan keseimbangan, pemulihan, dan kekuatan. Apa yang hidup selaras tidak rusak. Apa yang hidup dalam pujian tidak hancur. Pujian bukan sekadar tindakan keagamaan, melainkan prinsip rohani yang menopang, melindungi, memperbarui, dan memberi hidup. Bukan karena menutup mata dari rasa sakit atau menyangkal kenyataan penderitaan, melainkan karena menempatkannya di bawah otoritas yang lebih tinggi. Pujian mengubah yang rapuh menjadi kuat, yang patah menjadi utuh, yang terbatas menjadi kekal. Sama seperti tembok Yerikho runtuh di hadapan bunyi sangkakala, demikian pula banyak tembok batin, tak terlihat tetapi nyata, runtuh ketika pujian sejati keluar dari kedalaman hati. Itu bukan sentimentalitas atau pelarian emosional, melainkan otoritas rohani. Pujian sejati memiliki kuasa yang melampaui yang manusiawi, sebab berasal bukan dari daging, melainkan dari roh. Di mana syukur terus-menerus ada, tubuh menemukan istirahat. Di mana pujian tak henti berkumandang, penyakit kehilangan tempat. Di mana Allah berdiam, pemulihan hadir secara alami.
Atmosfer pujian tidak hanya mengubah suasana rohani, tetapi juga kimia tubuh, menenangkan pikiran, menguatkan sistem imun, dan memperbarui harapan. Seolah-olah jiwa mengingat siapa pemiliknya, dan tubuh taat pada wahyu itu. Permulaan transformasi ini tidak datang dari tubuh, melainkan dari roh. Itu adalah proses yang lahir dari yang tak terlihat. Ketika jiwa menyesuaikan diri dengan kehendak Allah dan bibir menyatakan firman-Nya, tubuh merespons. Setiap sel, setiap organ, setiap serat, mulai selaras dengan perintah yang lebih tinggi, yang tidak berasal dari manusia, melainkan dari Sang Pencipta. Bukan kekuatan manusia yang menghasilkan perubahan, melainkan gema suara ilahi yang diulang dengan iman. Tubuh diciptakan untuk mendengar suara Sang Pencipta, dan suara itu kini hidup di bibir orang percaya yang menyatakan dengan keyakinan apa yang sudah Allah katakan. Roma 10:10 mengajarkan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Prinsip ini tidak terbatas pada kekekalan, tetapi juga bekerja di ranah fisik. Percaya dengan hati menghubungkan dengan kebenaran Allah. Mengaku dengan mulut mengaktifkan keselamatan dalam segala dimensinya, rohani, emosional, dan jasmani. Mengaku bukan mengulang tanpa arti seperti ritual kosong, melainkan menegaskan sebuah kebenaran yang lebih tinggi. Bukan untuk meyakinkan tubuh, melainkan untuk mengingatkan asal-usulnya. Firman memiliki kuasa memulihkan apa yang telah dirusak dosa, waktu, atau penderitaan. Menyatakan kitab suci atas diri sendiri berarti melepaskan otoritas yang lebih tinggi daripada diagnosis medis atau gejala apapun. Kesembuhan bukan konsep samar atau ilusi, melainkan janji yang kokoh berakar pada salib Kristus. Yesaya 5:35 menyatakan, oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Perhatikan baik-baik, tidak dikatakan kita akan disembuhkan, seakan-akan itu sesuatu yang masih belum pasti, melainkan kita telah disembuhkan, sebagai karya yang sudah tuntas. Kristus tidak hanya menanggung dosa kita, Ia juga memikul penyakit, sakit, dan penderitaan kita. Kebenaran ini bukan tambahan, melainkan inti. Dan ketika dinyatakan, diumumkan, dan diulang dengan iman, sesuatu yang tak terlihat namun nyata teraktifkan. Setiap kali engkau menyatakan firman, tubuhmu mendengarnya. Setiap kali engkau berbicara kehidupan, engkau memanggil apa yang sudah dijamin di salib. Iman tidak menciptakan kenyataan baru. Iman mengaktifkan apa yang sudah Allah tetapkan. Namun, awal transformasi ini membutuhkan ketekunan. Tidak cukup satu kali pernyataan, sama seperti makan sekali saja tidak cukup untuk memberi nutrisi bagi tubuh. Ini adalah disiplin harian, keteguhan rohani. Sama seperti engkau memberi makan tubuhmu setiap hari, demikian juga jiwamu dan rohmu perlu diberi makan terus-menerus dengan firman. Hanya dengan demikian transformasi menjadi stabil, kokoh, dan tetap. Firman tidak bekerja sebagai peristiwa terpisah, melainkan sebagai proses yang hidup. Amsal 4:20-22 menasihati, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, condongkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah di dalam hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Di sanalah rahasia itu tersingkap. Firman Allah bukan kiasan kosong, melainkan obat sejati, obat yang menyentuh bukan hanya jiwa, tetapi setiap sel, setiap jaringan, setiap bagian dari dirimu. Firman itu bekerja bagaikan obat ilahi yang turun dari roh menuju jasmani, menata ulang yang kacau, menyembuhkan yang sakit, memperbarui yang seolah hilang. Firman Allah adalah obat, bukan simbolis, melainkan nyata. Ketika engkau mengucapkannya dengan iman, sesuatu teraktivasi dalam suasana rohani dan dalam dirimu sendiri. Aktivasi itu tidak bergantung pada emosi sesaat, melainkan pada kesetiaan Allah yang meneguhkan apa yang telah Ia firmankan. Dan proses itu tidak terjadi sekali saja, melainkan progresif, bagaikan benih yang tumbuh, bagaikan sungai yang mengalir, bagaikan api yang tak pernah padam. Jika pesan ini telah menyentuh hatimu dan mengingatkanmu akan kuasa pujian serta syukur untuk mengubah hidupmu dari kedalaman, jangan lewatkan momen ini. Ambillah langkah iman. Jangan pergi tanpa meninggalkan tanda nyata dari kepercayaanmu pada firman. Tekan tanda suka sebagai cara sederhana tetapi kuat untuk berkata amin atas kebenaran ini. Tulis di kolom komentar kesaksianmu, doamu, atau sekadar kata pujian. Sebab pernyataanmu bisa menjadi kunci yang membuka pintu pemulihan bagi orang lain. Dan jika engkau ingin terus menerima pesan yang menguatkan rohmu, memulihkan tubuhmu, dan mengangkat jiwamu kepada kehendak Allah yang sempurna,
Berlanggananlah pada saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Biarlah bibirmu tidak lelah menyatakan kehidupan. Biarlah hatimu tidak berhenti mengumandangkan syukur. Dan biarlah tubuhmu tetap selaras, dikuatkan, dan ditopang oleh kehadiran setia Tuhan yang tinggal di dalammu. Sebab di mana Ia hadir, di sana penyakit tidak bisa bertahan, penindasan tidak bisa tinggal, keputusasaan tidak bisa berkuasa. Suara yang menciptakan langit dan bumi tetap bergema hari ini di dalam dirimu. Nyatakanlah, proklamasikanlah, hiduplah, dan engkau akan melihat bagaimana setiap aspek keberadaanmu kembali ke rancangan sempurna Sang Pencipta. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera besertamu, dan beserta rohmu, anak-anak terkasih Gereja Kudus. Dengan hati seorang ayah aku ingin berbicara kepada kalian tentang anugerah berharga yang kadang kita lupakan atau pandang dengan takut. Sakramen tobat, juga disebut pengakuan atau rekonsiliasi. Aku tidak datang untuk menaruh beban di pundakmu atau menghakimi dengan keras kekurangan dalam hidupmu, melainkan untuk menemanimu di jalan kembali. Jalan ini tidak lain adalah kembali ke pelukan Yesus yang selalu terbuka, yang tidak pernah lelah mengampuni, yang tidak pernah letih menunggu, dan yang selalu lebih bersukacita atas seorang pendosa yang bertobat kembali daripada atas 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Aku tahu banyak dari kalian sungguh mengasihi Allah, tetapi pada saat yang sama merasa malu atau bahkan takut ketika memikirkan untuk mengaku dosa. Ada juga yang bertanya, mengapa harus membuka jiwaku di hadapan seorang imam, jika dalam keheningan hatiku, aku bisa langsung berbicara kepada Tuhan. Sebagian bahkan membawa kenangan pahit, kata-kata keras yang pernah mereka dengar di ruang pengakuan, tatapan dingin yang membuat mereka merasa dihakimi atau tidak dipahami. Luka-luka itu kadang menjadi penghalang untuk kembali mendekati sakramen ini. Karena itu, aku ingin membagikan firman yang jelas dan tenang, diterangi oleh kitab suci, dan ditopang oleh tradisi hidup gereja. Aku ingin kita bersama memahami bahwa rekonsiliasi bukan tema gelap yang hanya untuk segelintir orang, bukan pula ritual berat yang dilakukan karena kebiasaan. Sebaliknya, itu adalah jalan bercahaya yang membawa kepada kebebasan hati dan damai sejati. Tuhan memandang perjuangan dengan belas kasih dan mengajarkan untuk selalu memulai kepuasan yang juga disebut penitensi, yang menunjukkan bahwa pengampunan yang diterima berubah menjadi perbaikan penuh kasih. Zakius, ketika berjumpa dengan Tuhan, menyatakan bahwa ia akan mengembalikan apa yang diperoleh secara tidak benar dan akan bermurah hati kepada orang miskin. Keadilan dan belas kasih tidak saling meniadakan, keduanya berpelukan di salib. Penitensi tidak membeli pengampunan, tidak pula melunasi utang yang mustahil. Itu mengekspresikan bahwa kasih ingin menyembuhkan yang terluka dan mendidik keinginan menuju kebaikan. Kadang berupa doa yang menata hati, kadang berupa perbuatan yang memperbaiki, kadang berupa sikap sederhana yang memutus rantai kejahatan, melaksanakannya dengan segera membantu menjaga rahmat. Banyak yang bertanya, bagaimana membedakan frekuensi pengakuan? Jika ada dosa berat, sebaiknya mencari rekonsiliasi sebelum menyambut komuni. Jika tidak ada dosa berat, pengakuan yang sering dengan ritme yang wajar membantu bertumbuh dalam kekudusan, menyucikan ingatan, menguatkan kehendak, dan menajamkan hati nurani. Ini bukanlah obsesi yang menekan, juga bukan kelalaian yang melalaikan. Kitab suci menyatakan bahwa hari ini adalah waktu yang tepat. Siapa yang melangkah dengan kecil tapi mantap akan menemukan bahwa damai menjadi teguh dan pandangan menjadi jernih. Hubungan dengan Ekaristi menerangi pembedaan ini. Surat pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 11, menasihati untuk mendekati tubuh Tuhan dengan penuh kesadaran. Siapa yang hidup dalam dosa berat dan belum mengaku, hendaknya menantikan rekonsiliasi demi hormat kepada misteri dan kasih kepada dirinya sendiri. Jauh dari sebuah pengucilan, sikap ini adalah jalan kembali. Sesudah absolusi, komuni menjadi santapan manis dan kuat, karena jiwa yang damai mengecap kehadiran Tuhan dengan syukur. Maka dapat dimengerti bahwa pengakuan dan Ekaristi adalah anugerah yang saling menopang. Yang satu membangun kembali hidup yang telah terluka, yang lain memberi makanan agar bertahan dalam kebaikan. Aku tahu ada rasa takut dan malu yang membuat lumpuh. Malu yang dibawa ke hadapan Tuhan berubah menjadi kerendahan hati yang bercahaya. Ada juga luka yang disebabkan oleh kekerasan di ruang pengakuan. Sebagai gembala, aku meminta maaf atas segala kekasaran yang pernah mengaburkan wajah Kristus. Itu adalah pelanggaran yang bertentangan dengan Injil dan melukai umat Allah. Aku mohon, janganlah kalian menjauh dari rahmat hanya karena satu pengalaman buruk. Gereja adalah ibu dan memiliki imam-imam berhati bapa. Meterai sakramental melindungi, kesabaran Allah lebih besar daripada kelambatan kita.
yang tersalib membuka tangannya ketika kita kembali. Kadang rekonsiliasi dicari pada jam terakhir karena takut atau darurat. Kitab suci tidak meremehkan seruan itu. Penjahat yang baik di akhir hidupnya berseru, "Ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja." Dan ia mendengar janji, "Hari ini engkau akan bersamaku di Firdaus." Lukas 23, 42, 43. Tetapi firman yang sama mengajarkan agar kita tidak menunda rahmat. Hati terbiasa dengan rantainya jika terus menunda, dan luka menjadi semakin dalam. Siapa yang kembali lebih cepat, menderita lebih sedikit, memperbaiki lebih banyak, dan menikmati sukacita hidup dalam rekonsiliasi. Janganlah kita menunda sampai akhir, apa yang hari ini bisa menjadi obat dan damai. Perlu diingat bahwa absolusi mendamaikan dengan Allah dan dengan gereja. Dosa bukan urusan pribadi belaka, tetapi merusak tenunan persekutuan. Itulah sebabnya ketika seorang anak kembali, seluruh rumah bersukacita. Rekonsiliasi mengembalikan harmoni tubuh dengan semua anggotanya. Dimensi gerejawi ini tidak mengurangi tanggung jawab pribadi, melainkan menempatkannya dalam pelukan sebuah keluarga. Gereja bukanlah perkumpulan orang-orang sempurna, melainkan komunitas orang yang diampuni yang belajar bersama seni untuk selalu memulai kembali. Dari kebenaran ini lahir kesabaran terhadap orang lain dan kerendahan hati terhadap diri sendiri. Buah dari pengakuan yang dijalani dengan baik dikenali dengan sederhana. Damai menjadi tenang dan teguh, bukan karena tidak ada ujian, melainkan karena hati nurani tinggal dalam kebenaran. Pandangan menjadi jernih kembali dan penilaian menjadi murni. Kehendak memperoleh kekuatan untuk memilih kebaikan ketika tidak ada yang melihat. Ingatan disembuhkan, tidak lagi mengulang dengan pahit, tetapi menyerahkannya kepada Allah dengan harapan. Kasih menemukan selera pada hal-hal kecil, dan jiwa belajar mengenali kunjungan rahmat dalam keseharian. Sakramen ini bukan sihir, melainkan perjumpaan. Dari perjumpaan yang sejati selalu lahir tanda-tanda kehidupan. Ada hati nurani rapuh yang menderita karena skrupul, yang bingung membedakan antara godaan dan persetujuan. Kitab suci mengajarkan bahwa Allah lebih besar dari hati kita dan mengetahui segalanya. Bagi jiwa-jiwa ini, pendampingan yang bijak dan setia membantu membedakan, menata, dan beristirahat. Pengaku dosa tidak hadir untuk menambah kecemasan, melainkan untuk mengajarkan mendengar suara Allah yang tegas, jelas, dan tenang. Di mana ada keraguan yang wajar, di sana diajak untuk percaya. Di mana ada kekerasan hati, di sana diajak untuk berkata benar. Jalan ini adalah jalan kesabaran dan ketaatan yang rendah hati. Ketika dosa telah melukai orang lain, kasih mencari perbaikan. Zakeus adalah teladan yang bersinar karena tatapan Yesus tidak membiarkannya terkurung dalam hitungannya, melainkan menggerakkannya untuk mengembalikan. Keadilan dan belas kasih berpelukan di salib. Penebusan adalah karya sempurna Kristus. Perbaikan kita ikut serta dengan penuh kasih dalam karya itu dalam situasi konkret. Siapa yang memfitnah dapat menebus. Siapa yang mencuri dapat mengembalikan. Siapa yang menabur perpecahan dapat bekerja untuk perdamaian. Ketika pemulihan penuh tidak mungkin, kasih mencari jalan lain untuk kebaikan yang meskipun tidak setara secara matematis, tetap menunjukkan ketulusan dan kerinduan akan kebenaran. Rahmat mengajarkan untuk tidak membenarkan diri dengan kata-kata, melainkan menyembuhkan dengan perbuatan. Aku ingin menyampaikan sepatah kata tentang pemurnian terakhir, yang dalam tradisi disebut api penyucian. Itu bukan hukuman sewenang-wenang, melainkan belas kasih yang menyelesaikan penyembuhan dari apa yang belum sempurna dalam kasih. Siapa yang meninggal dalam persahabatan dengan Allah, tetapi belum sepenuhnya dimurnikan, melewati api kasih yang membakar apapun yang menghalangi persekutuan penuh. Kebenaran ini menghibur karena menunjukkan bahwa Allah tidak meninggalkan karyanya di tengah jalan. Hal ini juga mendorong kita untuk mencari sekarang rahmat yang memurnikan. Persekutuan para kudus menjadi nyata ketika kita berdoa bagi arwah dan mempersembahkan untuk mereka, sambil menantikan hari ketika semua akan menjadi satu dalam kasih. Aku ingin tetap dekat dengan pengalaman sederhana umat beriman. Di banyak tempat, pria dan wanita ingin mengaku dosa, tetapi tidak tahu caranya. Ada yang tidak menerima katekese cukup, atau tidak pernah belajar membaca. Kepada semua aku berkata bahwa jalannya sederhana jika ditempuh dengan kebenaran. Tidak perlu rumus yang rumit atau pidato panjang. Cukup membuka hati, menyebut setiap hal dengan namanya. Tidak membenarkan yang salah, tidak melebih-lebihkan yang baik. Imam akan membantu dengan kelembutan ketika kata-kata kurang, dan gereja menopang dengan kesabaran agar tidak ada yang jauh karena takut atau karena ketidaktahuan. Tidak seorang pun diwajibkan mengaku kepada satu imam tertentu jika hati nurani menghendaki yang lain. Kebebasan ini bukanlah kesewenang-wenangan, melainkan perhatian. Tujuannya agar rahmat menjangkau semua.
Kitab suci mengajarkan bahwa rekonsiliasi bermuara pada sukacita. Bapa dalam perumpamaan memerintahkan untuk menyiapkan pesta karena anaknya telah kembali. Mazmur 32 menyanyikan kebahagiaan pengampunan. Sukacita itu bukan euforia dangkal, melainkan damai yang mendalam. Ketika imam mengulurkan tangannya dan mengucapkan absolusi, bukan hanya kesalahan dihapus, tetapi masa depan baru dimulai. Siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Demikian surat kedua kepada jemaat di Korintus. Kebaruan itu tidak membuat gaduh di luar, tetapi menghasilkan ketenangan batin. Seorang anak yang diperdamaikan kembali menyebut Allah sebagai Bapa dengan penuh percaya, dan sesama sebagai saudara dengan hormat. Pengampunan membuka jalan di mana sebelumnya tidak ada, mengembalikan kata-kata di mana hanya ada diam, dan mengajarkan hidup dalam harapan yang tidak mengecewakan. Izinkan aku merenungkan bersama kalian beberapa wajah Injil untuk belajar seni kembali. Petrus yang menyangkal Tuhan, berjumpa dengan tatapan Yesus dan menangis pahit. Air mata itu tidak mengikatnya, melainkan membebaskannya untuk mengasihi dengan rendah hati. Maria Magdalena, setia di kaki salib, menjadi yang pertama mewartakan Paskah. Kasih membuatnya teguh dalam gelap. Penjahat yang baik, dalam napas terakhirnya, mengakui ketidakbersalahan Yesus dan meminta ingatan. Tuhan membukakan surga baginya. Daud ketika ditegur Nabi Nathan mengakui kesalahannya. Mazmur 51 lahir dari sekolah itu. Zakeus dipanggil dengan namanya, turun dari pohon dan membuka rumahnya. Dalam semua kisah ini, pengampunan tidak menghapus sejarah, melainkan mentransfigurasinya. Ingatan yang dikunjungi oleh belas kasih berhenti menjadi rantai dan berubah menjadi kebijaksanaan untuk melayani. Aku bersyukur kepada para imam yang memberikan diri mereka pada pelayanan rekonsiliasi dengan sabar. Mereka mendengarkan berjam-jam, kadang dengan lelah, dengan rendah hati, dan mereka memberikan absolusi bagaikan memberikan air kepada orang haus. Aku mengajak mereka untuk menjadi wajah Kristus, lembut dalam menyambut, jelas dalam menasihati, bijaksana dalam membedakan, setia pada meterai sakramental. Aku juga berterima kasih kepada umat beriman yang dengan sederhana mendekat berkali-kali. Gereja belajar dari iman mereka yang diam tentang indahnya selalu memulai kembali. Di mana ada belas kasih, di sana hidup tumbuh. Di mana ada kebenaran, di sana kasih berjalan. Di sanalah dunia melihat bahwa Injil bukan teori, melainkan kekuatan yang mengubah. Jika ada yang merasa jauh, dengarlah kepastian ini. Allah tidak pernah lelah mengampuni. Kita yang lelah meminta ampun. Bapa di surga tidak merendahkan yang kembali. Ia berlari menyambutnya, menaruh cincin, memberikan sandal, mengenakan jubah, dan menyiapkan meja. Tidak ada sejarah yang tertutup rapat ketika rahmat turun tangan. Dosa-dosa yang merah seperti kirmizi dapat menjadi putih seperti salju, sebagaimana dikatakan Nabi Yesaya 1:18. Di mana dosa berlimpah, di sana rahmat lebih berlimpah. Demikian surat kepada jemaat di Roma 5:20. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian ditegaskan surat pertama Yohanes 1:9. Biarlah kata-kata ini menjadi tempat perlindungan bagi hati nurani dan penopang di saat pencobaan. Aku ingin menutup dengan sebuah doa yang merangkum semua yang telah dikatakan dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Putra terkasih Bapa, kami percaya akan belas kasih-Mu. Pandanglah kejatuhan kami dan bangkitkanlah kami. Pandanglah kelambatan kami dan berbicaralah ke hati kami. Pandanglah luka-luka kami dan letakkan tangan-Mu atasnya. Berilah kami hati yang sederhana yang tidak malu untuk selalu kembali. Ajarkanlah kami menyebut dosa sebagai dosa dan rahmat sebagai rahmat. Sucikanlah ingatan kami, kuatkanlah kehendak kami, aturlah kasih kami. Roh Kudus, topanglah mereka yang takut, hiburlah mereka yang terluka. Tuntunlah para pelayan-Mu agar mereka menjadi wajah-Mu. Perawan Maria, tempat perlindungan bagi para pendosa, genggamlah tangan kami dan tuntunlah kami kepada putra-Mu. Santo Yusuf, penjaga kemurnian, ajarkanlah kami kesetiaan dalam hal-hal kecil. Para kudus Allah, doakanlah kami agar kami belajar seni untuk selalu memulai kembali, dan agar dalam rekonsiliasi kami hidup dalam damai yang dunia tidak dapat berikan. Belas kasih tidak menghapus kebenaran, melainkan menggenapinya, dan kebenaran tidak menghancurkan orang berdosa, melainkan mengangkatnya ketika disentuh oleh kasih. Waktu Allah bukanlah tergesa-gesa manusia. Kesabarannya mendidik hari-hari kita agar hati belajar merasakan kebaikan tanpa kekerasan. Pengakuan dosa mengembalikan musik ke dalam ingatan. Tidak lagi mengulang ratapan, melainkan belajar menyanyikan syukur. Air mata, ketika datang, tidak mempermalukan. Mereka membersihkan mata agar dapat melihat seperti Tuhan melihat, yang selalu menunggu dan selalu menopang.
Dalam terang Injil, bahkan kejatuhan masa lalu dapat menjadi sekolah, karena Roh mengajar melalui sejarah. Damai yang mengikuti absolusi adalah benih. Ia meminta keheningan, ia meminta penjagaan, ia meminta kita kembali memilih kebaikan dalam hal-hal kecil. Gereja mendampingi tanpa menguasai, menasihati tanpa menggantikan, menunjukkan jalan tanpa mengekang kebebasan yang dikasihi. Tabernakel menyimpan keheningan yang menyembuhkan. Di sana jiwa belajar mendengar suara yang memanggil dengan nama tanpa kebingungan dan tanpa teriakan. Kerendahan hati bukanlah kejatuhan, melainkan kebenaran yang dihidupi Allah. Dan karena itu dapat menatap masa depan tanpa takut. Ketika pengampunan menyentuh rumah, segala sesuatu berubah. Bahasa menjadi teratur, kelembutan kembali ke meja, dan roti terasa berbeda. Belas kasih tidak menghapus kebenaran, melainkan menggenapinya, dan kebenaran tidak menghancurkan pendosa, melainkan mengangkatnya ketika disentuh oleh kasih. Waktu Allah bukanlah tergesa-gesa manusia. Kesabarannya mendidik hari-hari agar hati belajar merasakan kebaikan tanpa kekerasan. Pengakuan dosa mengembalikan musik ke dalam ingatan, tidak lagi mengulang ratapan, melainkan belajar menyanyikan syukur. Air mata, ketika datang, tidak mempermalukan. Mereka membersihkan mata agar dapat melihat seperti Tuhan melihat, yang selalu menunggu dan menopang. Dalam terang Injil, bahkan kejatuhan masa lalu dapat menjadi sekolah, karena Roh mengajar melalui sejarah. Damai yang mengikuti absolusi adalah benih. Ia meminta keheningan, penjagaan dan pilihan baru untuk kebaikan dalam hal-hal kecil. Gereja mendampingi tanpa menguasai, menasihati tanpa menggantikan, menunjukkan jalan tanpa menahan kebebasan yang dikasihi. Tabernakel menyimpan keheningan yang menyembuhkan. Di sana jiwa belajar mendengar suara yang memanggil dengan nama dengan lembut. Kerendahan hati bukanlah kejatuhan, melainkan kebenaran yang dihidupi Allah. Karena itu dapat menatap masa depan tanpa takut. Ketika pengampunan menyentuh rumah, bahasa berubah, kelembutan kembali, dan roti terasa berbeda. Belas kasih tidak menghapus kebenaran, melainkan menggenapinya, dan kebenaran tidak menghancurkan, melainkan mengangkat ketika disentuh oleh kasih. Waktu Allah bukanlah terburu-buru manusia. Kesabarannya mendidik hari agar hati belajar merasakan kebaikan tanpa kekerasan. Pengakuan dosa mengembalikan musik ke dalam ingatan. Tidak lagi ratapan, melainkan syukur. Air mata tidak mempermalukan, melainkan membersihkan mata agar melihat seperti Tuhan melihat, yang selalu menunggu dan menopang. Dalam terang Injil, bahkan kejatuhan menjadi sekolah, karena Roh mengajar melalui sejarah. Damai sesudah absolusi adalah benih. Ia meminta diam, penjagaan, dan pilihan kebaikan dalam hal kecil. Gereja mendampingi tanpa menguasai, menasihati tanpa menggantikan, menunjukkan jalan tanpa mengekang kebebasan. Tabernakel menyimpan keheningan yang menyembuhkan. Di sana jiwa mendengar suara yang memanggil dengan nama. Kerendahan hati adalah kebenaran yang dihidupi Allah, dan karenanya dapat melihat masa depan tanpa takut. Ketika pengampunan menyentuh rumah, sikap berubah, bahasa diatur, kelembutan kembali, dan roti terasa berbeda. Belas kasih tidak menghapus kebenaran, melainkan menggenapinya, dan kebenaran tidak menghancurkan pendosa, melainkan mengangkatnya dengan kasih. Waktu Allah bukanlah waktu manusia. Kesabarannya mendidik agar hati belajar menikmati kebaikan tanpa kekerasan. Pengakuan dosa mengembalikan musik keingatan, air mata menjadi kemurnian, dan damai menjadi benih. Gereja mendampingi dengan penuh kasih. Tabernakel menyimpan keheningan yang menyembuhkan. Kerendahan hati adalah kebenaran yang dihidupi Allah. Ketika pengampunan masuk, bahasa berubah, kelembutan kembali, roti terasa berbeda. Belas kasih menggenapi kebenaran, dan kebenaran mengangkat pendosa. Waktu Allah mendidik hati untuk memilih kebaikan. Pengakuan melahirkan syukur. Air mata membersihkan. Damai tinggal. Gereja membimbing. Tabernakel menenangkan. Kerendahan hati menguatkan. Dan rumah kembali hidup. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turun atas kalian dan tinggal selamanya. Amin.